Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendapat pesan WhatsApp dari seorang yang isi dari pesan tersebut adalah meminta tanggapan saya terhadap seorang homoseks yang ditabiskan menjadi pendeta. Apakah karena Allah menerima seorang apa adanya atau tidak memandang buruknya latar belakang kita, lantas ini bisa menjadi alasan untuk mentabiskan seorang dengan orientasi seksual yang tidak wajar menurut Alkitab untuk menjadi pendeta? Dari awal mula manusia diciptakan, Alkitab sebagai satu-satunya landasan kebenaran mutlak mencatat bahwa hanya ada laki-laki dan perempuan, yakni Adam dan Hawa. Tidak ada laki-laki yang terjebak dalam tubuh wanita, sebaliknya juga tidak ada wanita yang terjebak pada tubuh pria. Laki-laki dan perempuan itu bukan hanya bicara perbedaan, tapi juga menunjukkan orientasi seksual yang benar, yakni kepada lawan jenis. Jadi ide orientasi seksual pada pasangan sejenis ini tidak pernah direkomendasikan oleh Alkitab. Tapi saudara, saya paham bahwa mereka dengan orientasi seksual sebagai homo, lesbian, biseks juga punya argumen bantahan untuk tafsir ayat-ayat kitab suci yang jelas-jelas menentang LGBT. Mengapa mereka punya argumentasi bantahan berupa tafsir ayat-ayat kitab suci yang sepertinya menentang mereka padahal tidak demikian menurut mereka? Itu karena mereka didukung oleh oknum-oknum pendeta, dosen teologi, aktivis-aktivis berlatar belakang teologi dengan tafsiran-tafsiran ngawur yang menganggap orientasi seksual kaum LGBT bukanlah dosa. Untuk memahami argumentasi apa saja yang dimiliki oleh kaum LGBT, juga yang pro-LGBT bukan dosa, sudah saya bahas dalam 2 video. Silakan saudara lihat di playlist LGBT. Nah, karena tidak sedikit pendeta yang mendukung LGBT dan menganggap itu bukan dosa, maka penting sekali kita memahami hal ini. Yang pertama, tidak semua pendeta itu hamba Tuhan. Sebab ketika mereka memberitakan apa yang bukan Alkitab beritakan, yakni kebenaran, maka mereka bukanlah utusan Allah, tapi utusan setan. Saudara-saudara, kaum homo, lesbian, biseks, harus diterima dalam gereja sebatas berjemaat dan bukan menjadi pemimpin jemaat. Kalau gereja terbuka dan menjadi tempat untuk kaum homo, lesbian, dan biseks dibimbing untuk meninggalkan perilaku menyimpang ini, maka saya setuju. Tapi kalau gereja terbuka dan mengizinkan homoseks menjadi pemimpin jemaat, menurut saya ini adalah strategi setan untuk menghancurkan gereja. Pertanyaannya adalah, apakah ajaran sinode yang bersangkutan menyetujui LGBT tidak dosa? Jika tidak, maka sinode harus mempertegas ajaran mengenai LGBT itu dosa, juga menindak oknum-oknum yang mentapiskan atas nama lembaga. Saudara-saudara, jika kaum homo, lesbian, biseks menjadi pendeta, maka apa yang akan dia beritakan nanti? Kebenaran? Kebenaran yang mana? Sedangkan dia sendiri tidak tunduk kepada kebenaran. Yang kedua, Allah memang menerima kita apa adanya sebagai manusia berdosa dengan berbagai macam bentuk dosa yang salah satunya adalah dosa homoseksual. Tapi kita tidak boleh salah dalam menafsirkan kasih Allah ini. Allah mengasihi orang berdosa dengan menerima kita apa adanya, tapi Dia tidak mengizinkan kita untuk tetap hidup dalam dosa. Homoseksual adalah dosa. Hal ini tercatat dalam ayat berikut ini. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Imamat pasal 20 ayat yang ke-13. Ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa homoseks di mata Allah adalah kekejian. Bahkan hukumannya adalah hukuman mati. Karena hubungan sesama jenis itu bukan hubungan yang wajar. Ini tercatat pada ayat berikut. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman,
laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Roma pasal 1 ayat 27. Perhatikan bahwa persetubuhan yang wajar adalah antara pria dan wanita lain jenis. Jika sejenis atau homoseks berarti tidak wajar. Nah, jika Alkitab mengatakan ini bukan sebuah kewajaran, kok sinode malah mentabiskan seorang homoseksual menjadi pendeta? Teladan apa yang mau dia bagikan? Seorang homoseksual akan mengajarkan bahwa homoseksual itu tidak dosa. Kalaupun dia tidak mengajarkan hal ini, tapi dengan legalitas sebagai pendeta yang juga seorang homoseksual, maka itu bisa jadi sebuah ajaran untuk jemaat bahwa homoseks tidak dosa. Dan dengan status dia sebagai pendeta yang ditabiskan oleh sinode, maka apakah sinode tidak menganggap homoseksual adalah dosa? Dengan mengizinkan seorang homoseks menjadi pemimpin jemaat, maka sinode turut bertanggung jawab terhadap penyebaran pemahaman yang menentang Alkitab ini jika diajarkan oleh pendeta ini. Saudara-saudara, tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menyatakan bahwa kaum homoseks, lesbian, biseks diizinkan menjadi pemimpin jemaat. Jika ada, silakan yang mentabiskan seorang homoseks ini menjadi pendeta memberikan bukti ayat. Kesimpulannya adalah homoseksual itu dosa dan sepatutnya tidak menjadi pemimpin jemaat. Karena seorang pendeta adalah contoh untuk jemaat. Bagaimana jika jemaat mengikuti perilaku mereka? Hati-hati paham liberal yang menyusup dalam gereja. Tuhan memberkati kita semua.